kesehatan adalah perlindungan kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang berkaitan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan erat dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, sekaligus melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. ILO melaporkan bahwa satu pekerja meninggal setiap 15 detik akibat kecelakaan di tempat kerja atau sakit akibat kerja. Setiap 15 detik terdapat sekitar 160 kecelakaan kerja di dunia. Di Indonesia sendiri dilaporkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus kecelakaan kerja meningkat. BPJS Ketenagakerjaan yang semula dikenal dengan PT Jam Sostek mencatat di Indonesia tidak kurang dari 9 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di tempat kerja, di mana angka kematian akibat kerja di Inggris sebagai pembanding hanya mencapai angka 2 orang per harinya. Karena tingginya angka kecelakaan kerja ini, maka diperlukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja. Pembenahan postur kerja. Upaya ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama analisis. Analisis yang dilakukan adalah dengan mengambil gambar pekerja pada saat melakukan proses kerja, yang dilanjutkan dengan rula. Rula adalah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomik yang menginvestigasi dan menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. Peralatan ini tidak memerlukan piranti khusus dalam memberikan suatu pengukuran postur leher, punggung, dan tubuh bagian atas, sejalan dengan fungsi otot dan beban eksternal yang ditopang oleh tubuh. Penilaian dengan menggunakan rula membutuhkan waktu tidak banyak untuk melengkapi dan melakukan scoring general pada daftar aktivitas yang mengindikasikan perlu adanya pengurangan resiko yang diakibatkan pengangkatan fisik yang dilakukan pekerja. Yang kedua, penyuluhan tentang postur kerja. Penyuluhan tentang postur dilakukan untuk memberitahukan terdapat beberapa postur kerja yang harus dihindari dalam melakukan proses kerja, serta bobot maksimal dalam kurun waktu tertentu yang dapat diangkat oleh sang pekerja. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pekerja dalam menerapkan postur kerja yang baik pada saat melakukan proses kerja. Penyuluhan lingkungan kerja atau yang dikenal dengan 5S. Upaya ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, analisis. Analisis yang dilakukan adalah dengan mengambil gambar lingkungan kerja yang dilanjutkan dengan melihat dasar-dasar dari 5S atau 5R, yaitu ringkas, rapi, risiko, rawat, dan rajin. Yang kedua, penyuluhan tentang 5S atau 5R. Penyuluhan ini untuk memberikan pengertian betapa pentingnya 5S atau 5R untuk diterapkan di lingkungan kerja. Biasanya kita berpikir keadaan yang berantakan akan menyembunyikan masalah. Program 5S dipandang sebagai usaha untuk memunculkan masalah yang selama ini tersembunyi, yang nantinya akan didapatkan jawaban untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pekerja selalu menerapkan 5S atau 5R dalam lingkungan kerjanya. Faktor resiko sikap kerja terhadap gangguan muskuloskeletal. Sikap kerja yang salah, canggung, dan di luar kebiasaan akan menambah risiko cedera pada bagian muskuloskeletal. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko tersebut. Yang pertama, sikap kerja berdiri. Berat tubuh manusia akan ditopang oleh satu ataupun kedua kaki ketika melakukan posisi berdiri. Aliran beban berat tubuh mengalir pada kedua kaki menuju tanah. Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi oleh posisi kedua kaki.
Kaki yang sejajar lurus dengan jarak sesuai dengan tulang pinggul akan menjaga tubuh dari tergelincir. Selain itu, perlu menjaga kelurusan antara anggota tubuh bagian atas dengan anggota tubuh bagian bawah. Yang kedua, sikap kerja duduk. Ketika sikap kerja duduk dilakukan, otot bagian paha semakin tertarik dan bertentangan dengan bagian pinggul. Akibatnya, tulang pelvis akan miring ke belakang dan tulang belakang bagian luar akan mengendor. Mengendor pada bagian luar menjadikan sisi depan invertebratal disc tertekan dan sekelilingnya melebar atau merenggang. Kondisi ini akan membuat rasa nyeri pada punggung bagian bawah dan menyebar pada kaki. Yang ketiga, membawa beban. Terdapat perbedaan dalam menentukan beban normal yang dibawa oleh manusia. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Faktor yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban adalah jarak. Jarak yang ditempuh semakin jauh akan menurunkan batasan beban yang dibawa. Yang keempat, kegiatan mendorong beban. Hal yang paling penting menyangkut kegiatan mendorong beban adalah tangan pendorong. Tinggi pegangan antara siku dan bahu selama mendorong beban dianjurkan dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga maksimal untuk mendorong beban berat dan menghindari kecelakaan kerja bagian tangan dan bahu. Dari hasil pembenahan postur kerja, indikator keberhasilan ditentukan oleh kedisiplinan operator dalam menjaga postur kerja yang sudah diajarkan atau diberikan selama penyuluhan berlangsung. Hal tersebut dapat mengurangi dampak dari CTD. CTD yaitu sekumpulan gangguan atau kekacauan pada sistem muskuloskeletal berupa cedera pada syaraf, otot, tendon, ligamen, tulang, dan persendian pada titik-titik ekstrim tubuh bagian atas.